Itu untuk kalian, saya pakai kalimat andaikan. Kalau pakai saya nggak usah pakai andaikan, saya yakin nyampe. Andaikan nyampe ya amalan kami ini ke mayit ya, mengurangi siksa kubur mereka, bisa bermanfaat untuk mereka di alam barzah bos ya, di hari kiamat kelak. Kalian nggak nyesel, nggak ikutin tahlilan, nyesel kalian. Orang tua kalian nangis, kakek kalian nangis karena cucunya bandel kayak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ketemu lagi dengan dua abang deso di channel Mr. Kuts. Mari kita ngobrol di channel ini dengan sersan serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau ngereaksi apa ini? Hari Pras. Hari Pras. Hari Pras. Bahas-bahas tahlil lagi. Aduh, tahlil ini sudah urusan klasik teman-teman ya. Dari dulu bos, dari dulu ya seperti itu. Ya, kita lihat coba bos, kayak gimana bos Hari Pras ini bos. Oh iya, ayo. Kata Muhammadiyah, bukan kata Heripas. Kata Muhammadiyah dari tradisi orang Hindu, yang dimana ada kepercayaan arwah-arwah. Terus kepercayaan ini itu mengenai 3 hari, 5 hari, 7 hari, 9 hari, sampai ke 40 hari itu ada. Dan di sini saya akan bacakan bagaimana prosesi-prosesi di dalam kepercayaan orang Hindu itu, agar kalian bisa tahu bersama teman-teman. Ya di sini saya di-share satu artikel yang dimana di sini ritual kematian sesuai keyakinan Hindu teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa upacara kematian dalam Hindu, sementara itu anggota keluarga dan semua orang akan melantunkan doa. Jadi berdoa bersama-sama ini yang mungkin disebut oleh Muhammadiyah kalau prosesi-prosesi ini sama dengan yang ada di dalam tahlilan itu. Ada kumpul-kumpul bersama antara keluarga dan lain sebagainya, lalu melantunkan doa-doa. Sini yang disebut kumpul-kumpul bersama ketika mayat meninggal bos, kemudian mendoakan, itu katanya tradisi Hindu. Sholat, Anda nggak pernah sholat jenazah Pras? Nah, iya, kalau mau sholat jenazah kan kumpul dulu bos, baru setelah itu kumpul semuanya dilaksanakanlah sholat jenazah. Sholat jenazah itu kumpul-kumpul Pras, mendoakan bersama, kemudian doanya Allahumma firlahu warhamhu. Dulu waktu Rasulullah wafat juga anak sahabat ngumpul juga Pras. Kumpul dulu bos. Gimana sih Anda memfitnah ajaran Islam dengan ajaran Hindu? Stres Anda ini. Ya kacau. Kebencian itu harus ada standarnya loh Pras. Jangan membabi buta. Anda ujungnya jatuhnya ke fitnah. Nah Anda nanti bertanggungjawabkan nanti di akhirat, mau jawab apa nanti kan gitu. Semua agama jika ada orang meninggal ya kumpul. Kumpul untuk mendoakan itu sudah manusiawi ya kan, manusiawi, kecuali kucing. Oleh Muhammadiyah itu bahwa ada kemiripan dari segi hari-harinya, perayaan-perayaannya. Pada hari ke-3, 5, 7 atau pada hari ke-9 orang-orang akan berkumpul untuk santapan. Bukan yang dimaksud orang tahlilan itu meniru tradisi Hindu bacaan-bacaannya. Itu katanya bos, ada kemiripan dengan tradisi Hindu. Kita kan nggak gitu bos, nggak ada 9 hari kita. Nggak ada 3 hari juga. Ada bos. 1 hari sampai 7 hari. 7 hari. Si kita tuh gitu. Setelah itu 40 hari. 40 hari ada, 100 hari ada bos ya. Iya. Haul ada. Gitu Pras, sudah nanya sama orang Hindu belum? Oh iya. Hindu di Bali, tanya dulu bener nggak ada tradisi gini di Hindu di Bali. Nah, yang dimaksud ada kemiripan selamatan 3 hari, 7 hari, 9 hari, 40 hari itu Hindu mana? Apa Hindu Bali? Apa Hindu Tengger, Bromo? Apa Hindu India? Apa Hindu Nepal? Yang jelas Hindu mana? Jangan asal artikel aja, tanyalah yang benar, yang valid narasumbernya. Kalau nggak sesuai narasumber yang valid, ya jatuhnya fitnah, ya kan? Nah, iya. Kayak gini. Dulu ada pernah orang itu diwawancara, emang ada Hindu tradisi gitu-gitu? Nggak ada. Lah terus siapa nih yang memfitnah tradisi ini dari Hindu loh? Siapa? Ya kan? Kalau nggak kerjaan orang-orang yang wablah ini. Fitnah terus. Kalau nggak fitnah, nggak nambah jamaahnya. Mereka menambah jamaah itu dari fitnah, dari jalan yang haram. Jadi ujung-ujungnya ya gitu, orientasinya ke haram karena caranya itu haram. Ya Pras, kalau mau jujur ya,
banyak itu artikel yang menjelaskan bahwasanya tradisi ini bukan dari Hindu. Banyak bos ya. Banyak artikel itu bermunculan. Bukan, di Hindu nggak ada tradisi seperti itu. Baik Hindu Bali maupun Hindu India. Hindu India bahkan tokoh NU pernah sambang ke India. Oh gitu. Iya, menyaksikan langsung, mencari fakta. Nggak ada India tradisi gitu. Ada Rasulullah SAW disuruh berpindah kiblat dari Ka'bah lalu menghadap ke Masjidil Aqsa. Di situ meskipun Rasulullah SAW tidak senang sholat menghadap Masjidil Aqsa, tetap dilaksanakan teman-teman, karena itu sesuatu yang telah diperintahkan. Tetapi setelah itu, karena Rasulullah ada ketidaknyamanan sholat menghadap Masjidil Aqsa itu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat menghadap ke Ka'bah kembali. Dan begitu pun teman-teman dengan tahlilan ini, ritual-ritual 3 hari, 7 hari, 40 Ya nggak sama toh Pras, orientasinya kenapa Rasulullah masih menghadap Baitul Maqdis, karena masih satu lingkup agama Abraham. Itu Iya, orang sama-sama agama. sama-sama Abrahamik, sama-sama agama Samawi. Ya, menghargai Itu Mas, ya. karena Nabi Muhammad juga mengikuti agama Nabi Ibrahim, makanya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Muhammad nggak enak hati, Allah mengetahui itu, pindahlah ke Ka'bah, karena di Ka'bah juga masih ada makom Ibrahim di situ. Nabi Ibrahim juga yang bangun, kayak gitu Pras. Anda menyamakan orientasinya dengan apa Islam dan Hindu, waduh kacau analoginya Jauh Anda itu, ini, Bos. Nggak jauh, sama, kronologinya ngawur, loh. iya, sama. fitnah lagi, ya jangan ahlul fitan, ahli fitnah, ya benar-benar ahli fitnah. Lanjut. meninggal, pasti Nabi Muhammad mengerjakan itu, teman-teman. Pasti. Tapi Rasulullah tidak mengerjakan. Ya di sini kan saya lebih Rasulullah tidak mengerjakan itu, Rasulullah mengerjakan haul itu Pras, haulnya Siti Khadijah itu Siti Pras, Khadijah, Bos, ya. ya kan, yang katanya Ustadz Syafiq, jika memang ada dalilnya Ustadz Syafiq akan melaksanakan itu acara haul. Oh nah itu bisa ada hadisnya, Ada, ya di Sahih Bukhari ada bos ya, sudah kita sampaikan. kepada pendapat Salafi dan Muhammadiyah. Ya kalau kalian mau bertahan dengan itu dan mau mencari-cari pembenaran, ya silahkan. Ya kalau sampean juga mau bertahan dengan itu dan mencari-cari kesalahan, ya silahkan. Kami juga bertahan. Iya kami juga bertahan. Bebas saja. Terus kan ngapain dibahas itu loh? Kalian sudah tahu kayak gitu. Terus ngapain dibahas? Monggo, yang mau silakan. Kita juga tidak maksa kalian harus begini, harus begitu. No, kita akan bertanggung jawab masing-masing kok. Namun teman-teman menurut Bertanggung jawab masing-masing. Ya iyalah bertanggung jawab masing-masing. Iya, betul, Bos. Sekarang gini Bras ya. Ini saya posisikan kalian nggak percaya. Terus andaikan, kalau kami kan percaya, maka kami yakin itu sampai bos ke mayit bos ya. Mayit, Bos. Nah, andaikan kalian yang nggak percaya, itu benar-benar nyampe. Itu untuk kalian, saya pakai kalimat andaikan. Kalau pakai saya nggak usah pakai andaikan, saya yakin nyampe. Sudah yakin. Andaikan nyampe ya, amalan kami ini ke mayit, ya, mengurangi siksa kubur mereka, bisa bermanfaat untuk mereka di alam barzah bos ya, Iya. di hari kiamat kelak. Kalian nggak nyesel, nggak ikutin tahlilan, nyesel kalian. Orang tua kalian nangis, kakek kalian nangis karena cucunya bandel kayak kalian. Ya, kemudian kalian nanti meninggal juga, Nah, nggak mendoakan juga, nggak ada yang mendoakan, nyesel kalian. Jika ngandalin amal ibadah kalian yang seucik-ucik ibadah juga nggak mau ribet kalian kan? Ya bos, mereka kan ibadah nggak mau ribet kata Pras, nggak mau ribet, ya, apa adanya aja ya. Apa adanya. Amalnya kan pas-pasan berarti, sudah amalnya pas-pasan, nyerang amaliyah ibadah orang lain itu dosa lagi, ya kan? Hubungannya kayak gitu. Terus kalian meninggal nggak ada yang mendoakan. Terus kalian tahu nanti di alam barzah ternyata doa itu nyampe, nyesel kalian nangis-nangis di akhirat, ya kan bos ya? Iya, Bos. Ya kan? Nah, Ustadz Adi Hidayat. Tahlilan ini mulai adanya di Indonesia ini sejak adanya Wali Songo, dakwahnya Wali Songo. Oke, kita dengar saja teman-teman bagaimana pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat. Oke, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Sunan Giri ya, di Ampel di wilayah Surabaya. Ada penyampaian di sini Ustadz Adi Hidayat tidak menyampaikan Sunan Giri keberapa. Yang jelas Sunan Giri itu banyak, ada beberapa generasi. Memang karena apa Sunan Giri yang mengambil keputusan? Karena dulu Dewan Wali Songo itu keputusannya dari Giri Kedaton. Oh, gitu, Bos. Ya, yang memutuskan apa-apa itu dari Giri Kedaton, dari Sunan Giri. kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau.
wilayah dakwah beliau, menyampaikan bahwa masyarakat ini punya kebiasaan. Orang yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dilakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi. Ya itu kan budaya dari Hindu memang ya. Ya seperti yang saya Hindu lagi, bukan dari Hindu itu, nggak ada Hindu gitu-gitu. Hindu itu yang ada acara selamatan 12 hari itu saja. Setelah meninggal itu. Setelah meninggal itu, nanti kita sepil lah ya. baca tadi Mengajukan metode bagaimana cara untuk masuk ke wilayah tersebut, untuk mensiarkan agama Islam. Jadi diajukanlah cara diceritakan tadi bahwa di lokasi tersebut kebiasaan masyarakatnya ketika meninggal dunia ada yang seperti pesta 7 hari dan 40 hari, ada yang makan, minum-minum, bahkan sampai ada yang mabuk-mabukan. Jadi tradisi ini ingin diganti oleh Sunan Kalijaga. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan beliau bahwa tahlilan ini bukanlah sunnah, teman-teman. Bukanlah sunnah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukanlah dari para sahabat, bukan pula dari tabi'in, bukan pula dari tabi'in. Tapi ini adalah kebiasaan. Bukan dari Rasulullah, tapi Rasulullah ada loh ya, hol ya, ingat ada hol. Pak Syafiq bahasa lama katanya mau mengadakan acara hol jika ada hadisnya, Kalau ini siapa ini? Channel siapa itu? Nggak ada di sahabat, nggak ada di tabiin dan tabiin. Oke, jika ada pasti Anda akan membantah lagi. Dari bos. Nih bos. Dari atas. Mereka orang yang anti tahlil pun berasumsi saja bahwa tradisi tahlilan disinyalir merupakan tradisi peninggalan agama Hindu Buddha di Indonesia sebagai hasil modifikasi dakwah Wali Songo, sehingga menurut mereka melakukan selamatan kematian seperti halnya tahlilan tidak dibenarkan oleh syariat. Sementara bagi kebanyakan orang ini, meskipun tradisi tahlil tidak dicontohkan secara tekstual oleh Nabi dan Gunung Jalab, namun secara kontekstual justru dilaksanakan oleh Nabi melalui beberapa hadisnya. Misalnya untuk selamatan 7 hari setelah meninggal seorang, Imam As-Suyuti menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut. Ahmad di dalam kitab Az-Zuhdi, begitu juga Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah meriwayatkan dari Tawus, ia berkata, sesungguhnya orang-orang mati difitnah dalam kuburnya selama 7 hari dan mereka senang jika dianjurkan sedekah makanan untuk mereka di hari-hari tersebut. Hasyiah Suyuti. Nah, ini Hasyiah Suyuti, Imam Suyuti, Imam Tawus itu siapa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pun bersabda, apabila seorang manusia telah meninggal maka terputusnya. Ini sudah terkenal hadis ini Basian. Ada sangkut pautnya juga dengan hadis Sahih, gitu loh. Qaul tabi'in, qaul tabi'ut tabi'in, ada sangkut pautnya dengan hadis Sahih, gitu. Itu sudah terbantahkan loh ya. Ini sama juga dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah ada manfaatnya jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah jawab, iya. Tuh, bersedekah untuknya, iya, nggak apa-apa. Makan-makan, iya emang disukai sangat masyhur makan-makan. Sedekahnya mayit, nggak masalah. Ini pakar dari Kiai Haji Agus Sunyoto dalam penelitian menyatakan bahwa salah besar jika ada orang yang beranggapan bahwa tradisi keagamaan yang berkaitan dengan kenduri memperingati kematian seseorang pada hari 3, 7, 40, 100, dan 1000 adalah warisan Hindu Buddha. Menurutnya dalam agama Hindu dan Buddha tidak dikenal tradisi kenduri dan tradisi memperingati hari kematian itu tidak ada. Justru dalam agama Hindu hanya dikenal upacara sraddha, yaitu upacara peringatan kematian seorang yang dilaksanakan setelah 12 tahun. Ya, 12 tahun itu ada untuk penyucian, tapi yang paling pendek itu ada 12 hari ada, bos, di Hindu, bos. Nah, ini sudah cukup ini. Jika kalian mau cari lagi artikel, banyak artikel yang menyatakan bahwasanya acara tahlilan sampai 7 hari, 40 hari itu bukan tradisi Hindu, teman-teman ya. Tapi Pras memang sengaja kayaknya sengaja mengadu, sekarang kita diadu dengan Muhammadiyah. Enggak, Pras, Muhammadiyah sudah santai, Pras. Kita NU dan Muhammadiyah sudah santai. Kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalil di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, tuh. Awalnya enggak disetujui, kemudian dimunculkan dalil di situ. Nah, sayangnya Ustaz tadi tidak menjelaskan mana dalilnya. Nah, dalilnya yang tadi itu dari Imam Suyuti, dari Imam Tawus, dari itu juga dalilnya. Kemudian dalil-dalil hadis-hadis sahih yang idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin, kayak itu, bos. Kemudian dari hadis Ibnu Abbas itu juga, bos, kayak gitu. Harus disampaikan dulu dalilnya, kayak gitu.
Nah, intinya begini sudah, gitu loh. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Ada yang bil muhtadin. Jika sudah masing-masing punya dalil, ndak usahlah kalian sibuk menyalah-nyalahkan ini bid'ah, ini apa, gak ada. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Tuhanmu saja yang mengetahui siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk, gitu bos ya. Sudahlah. Lana amaluna walakum amalukum bos ya. Sesuai ya. Sampai silakan mengikuti amal sampean, kita juga Silakan, mengikuti. tapi jangan nyesel loh ya. Kalau besok Anda meninggal, ternyata tahlilan ini sampai ke mayit pahalanya, bacaan Yasin, hol itu semuanya sampai, dan mayit arwahnya di situ sangat diuntungkan. Ya, jangan menyesal, ya kan? Ini kan kita sama-sama gak tahu nih, ya kan? Sama-sama gak tahu bos. Ya, kalau kita ya sudah yakin, kita sedekah kita, doa kita, amalan kita semuanya nyampe. Andai kan gak nyampe bos, kita gak nyesel. Karena sudah berbuat baik pada orang bos ya, ngasih makan orang, nggak nyesel kita. Andaikan lo ya, jika Anda berasumsi iya kalau nyampe, kalau nggak nyampe nggak nyesel kita. Karena apa? Kita sudah bersedekah sama orang, berbuat baik, nggak ada penyesalan. Tapi kalau nyampe ya bos ya, diterima, kalian yang nyesel, ya kan? Allah, amal pas-pasan, beragama nggak mau ribet, ibadahnya yang enteng-enteng aja bos ya, terawih ngopi bos ya. Kemudian meninggal, nggak ada yang doa, nggak ada yang doain, nggak ada yang nyelamatin bos. nggak ada yang nyelamatin. Hanya dengan modal yakin mengikuti sunnah Rasul, padahal Kalau menolak kita sunnah banyak Rasul yang lain. Kalau mulai kita banyak 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu yang peringatan-peringatan bos ya. Maksudnya yang ini nih, yang hari-hari tentu. Kalau untuk mendoakan tiap hari didoakan, tiap habis sholat. Habis sholat itu didoakan orang tua, kakak-kakak kita didoakan. Tapi kalau untuk acara khususnya, nah itu emang apa? Untuk sedekahnya itu loh, untuk sedekahnya itu. Dan nggak ada paksaan sedekah berapapun. Jika nggak mampu, 3 piring dikasih tetangga nggak masalah, tergantung kemampuan juga. Nggak harus besar gitu, nggak ada. Nggak harus ngundang ratusan orang, cukup enggak. semampunya, nanti diberikan ke tangga-tangga. Kadang 1 nampan nasi ditaruh di masjid, makan bersama, itu kadang. Yang penting doanya nyampe, itu aja. Oke bos, sementara ini itu aja bos. Semoga mencerahkan bos ya. Semoga tercerahkan, semoga bermanfaat, pikiran kita jernih. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walafumikum, mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.